Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana al-hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla azilla wa zalla aw adlima aw udlama aw atala yazra alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian kitab Hayatus Sahabah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan wasiat Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an, wasiat beliau kepada kaum muslimin sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah. Kita tahu Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau ini disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai aminun fil ardi wa aminun fis sama, orang yang amanah di mata para penghuni langit, di mata para malaikat, dan juga amanah di mata penghuni bumi. Nah, oleh karena itu sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah sahabat yang luar biasa, dan beliau seorang sahabat yang juga mengikuti berbagai macam peristiwa di zaman Rasulullah SAW, dan kemudian beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah karena diwafatkan dalam keadaan syahid karena wabah. Di dalam wasiat yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin ketika beliau wafat, di sini disebutkan wafatnya beliau ada di Yordan, karena memang Yordan, kemudian Palestina, Libanon, Suriah itu satu wilayah dulu yang disebut dengan wilayah Syam. Jadi wilayah Syam itu meliputi 4 negara sekarang. Itu sama seperti kalau kita menyebut Jazirah Arab di masa Rasulullah SAW, itu sekarang menjadi 7 negara. Syam yang disebut dengan Syam, wilayah Syam itu ada 4 negara sekarang, yaitu Libanon, kemudian Suriah, Yordan, dan Palestina. Nah, ini wilayah yang kemudian disebut sebagai wilayah Syam, dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra menyatakan alladzi barakna haulahu, yaitu wilayah yang kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Wilayah Syam ini adalah wilayah yang subur, dan di antara penafsiran para mufassir ketika menjelaskan barakna haulahu, kami berkati sekitarnya, itu bukan hanya Palestina yang diberkati. Makanya wilayah Palestina, wilayah Yordan, wilayah Libanon, wilayah Suriah ini termasuk wilayah yang sangat subur, wilayah yang sangat subur. Oleh karena itu wilayah ini bisa dikenal dengan sebutan Jannatullah fil ard, surganya Allah di muka bumi. Jadi orang-orang Arab dulu mereka belum pernah membayangkan bagaimana ketika mereka membaca ayat jannatun tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka nggak membayangkan, karena di Hijaz itu tidak ada.
sungai yang mengalir seperti itu nggak ada. Air seperti yang ditemukan di Syam itu tidak ada. Maka ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk menaklukkan wilayah Syam, baru kemudian mereka kebayang bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan jannatun tajri min tahtil anhar, sungai surga yang di bawahnya mengalir sungai. Itu mereka kebayang ketika mereka menaklukkan wilayah Syam. Sehingga orang-orang Arab ketika masuk di wilayah Syam, mereka menyebut ya, hadhihi jannatullah fil ard, ini adalah surganya Allah di muka bumi. Ya, jadi kalau ada orang dari Saudi datang ke Indonesia, mereka ke puncak ya, senang sekali ke puncak ya, itu memang karena mereka nggak pernah menemukan itu di sana. Ya, ini. Jadi itulah gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Syam ini wilayah yang luar biasa, subur. Ya, sampai ada istilah Taif itu adalah wilayah yang ada di Yaman dulunya, tapi dekat dengan Mekah. Taif ini di antara wilayah yang ada di wilayah Saudi itu yang paling subur, Taif ini. Karena itu sebagian ulama mengatakan, kenapa kok ini subur sendiri, wilayah yang lain tidak subur, kok ini subur sendiri, ada sayur-sayur dan sebagainya. Kebanyakan mereka dapatnya dari Taif. Maka sebagian ulama menyebutkan itu karena dulu malaikat Jibril membawa tanah dari Syam, kemudian tanah itu ditaruh di situ, ya, sehingga di situ bisa tumbuh tanaman-tanaman, sayur-sayuran dan yang lain. Di tempat lain nggak ada. Ini saking luar biasanya wilayah Syam yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini mereka melanjutkan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW semasa hidupnya itu bukan hanya ditaati kata-katanya, bukan hanya ditaati perbuatannya, bukan hanya ditaati takrirnya, karena itu ada sunnah fi'liyah, qauliyah, takririyah. Tetapi ada juga yang disebut dengan sunnah hammiyah. Apa sunnah hammiyah itu? Yaitu sunnah yang terkait dengan cita-cita Rasulullah. Ada himmah Nabi yang belum terwujud di masa Nabi. Pada saat perang Khandaq, Rasulullah SAW ketika para sahabat tidak bisa memecahkan batu untuk menggali parit pada saat itu, maka kemudian bongkahan batu itu dipecahkan oleh Rasulullah SAW dengan kapak, ya, sehingga batunya itu hancur, luruh. Ketika Rasulullah SAW memecahkan batu itu, Rasulullah SAW menyatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Furs, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kuncinya Romawi. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kuncinya Persia. Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kuncinya Yaman. Pada waktu itu ketiga wilayah tadi belum ditaklukkan. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu berarti isyarat satu, bahwa wilayah itu akan ditaklukkan. Kemudian yang kedua, itu juga menjadi semacam himmah, cita-cita yang akan diwujudkan oleh Rasulullah SAW. Masih ingat apa yang pernah kita sampaikan di majelis ini? Ketika Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang umurnya lebih dari 80 tahun, berusaha untuk mewujudkan sunnah hammiyah Rasulullah SAW selepas Rasulullah SAW wafat, dan itu di zaman Yazid bin Muawiyah, ketika kekhalifahan itu sudah jatuh ke tangan Bani Umayyah atau Bani Umayyah, ya. Nah, pada saat itu seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari, umurnya sudah sepuh sekali, tapi beliau ingat hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La tuftahanna al-Konstantiniyah. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Konstantinopel, itu di pintu keluar, ya, pintu. Jadi kalau kita masuk ke
Masjid Hagia Sophia, kan sekarang udah jadi masjidnya. Masjid Hagia Sophia itu kan dari depan itu kan ada salib-salib itu kemudian dipotong oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian kalau kita masuk dari masjid ke arah kanan, belok ke kanan, keluar itu ke pintu keluar, di situ ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi itu ditulis, ya, dipatri oleh Muhammad Al-Fatih, ditempel di dindingnya itu, ya, untuk membuktikan bisyarah Rasulullah SAW. Hadis itu tadi, la tuftahanna al-Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan ala yadi rajulin, melalui tangan seorang kesatria, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan fala ni'mal jaysyu dalikal jaysy wala ni'mal amiru dalikal amir, ya. Jadi la tuftahannal Konstantini ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysyu dalikal jaysy. Itu kata Rasulullah SAW. Konstantinopel itu nanti akan ditaklukkan melalui tangan seorang, ya, Konstantinopel itu nanti akan ditaklukkan melalui tangan seorang kesatria. Dan kata Nabi SAW, falan imal amiru amiruha, panglima yang terbaik adalah panglima yang telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan pasukan terbaik kata Rasulullah adalah pasukan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang hadis ini masyhur di kalangan sahabat. Jadi karena itu, padahal kalau kita perhatikan ini kan belum terjadi. Jangankan mereka sampai ke Konstantinopel, Rasulullah SAW ketika wafat itu baru sampai ke wilayah Tabuk, ya. Kalau kita lihat peperangan Mu'tah itu ada di wilayah Yordan memang, ya, makamnya seorang sahabat Nabi, Zaid bin Harisah, kemudian makamnya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian makamnya Abdullah bin Rawaha, itu ada di wilayah, jadi ada di wilayah Yordan, ya. Itu makam ketiga sahabat tadi itu ada di situ. Nah, kalau kita perhatikan jarak antara Yordan, wilayah Syam ini, dengan wilayah Konstantinopel itu jauh, ya. Terus bagaimana mereka bisa mewujudkan sunnah yang berupa himmah Nabi, hamiyah Nabi, cita-cita Nabi itu sejak zaman sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari tadi, ketika mendengarkan pasukan Yazid bin Muawiyah itu mengirim ekspedisi untuk sampai ke sana, hadis itu terngiang-ngiang di dalam benak mereka. Mereka ingin sekali mewujudkan itu. Itu yang digambarkan di dalam banyak riwayat, ya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari itu sampai karena dia ingin sekali mewujudkan itu, maka kemudian beliau berpesan agar beliau dimakamkan. Jadi beliau tidak berhasil mewujudkan bisyarah itu, tetapi beliau sudah melakukan langkah besar mengikuti ekspedisi itu dan wafat, ya. Karena itu kemudian makam beliau ditemukan di Turki, ya, di Istanbul, ditemukan di Turki, di dekat makam beliau itu kan ditemukan di dekat Golden Horn, ya. Jadi apa namanya, tanduk emas itu. Nah, itu makamnya Abu Ayyub Al-Ansari di situ persis, ya. Dan beliau ingin, meskipun beliau itu sudah wafat, beliau ingin mendengarkan derap langkah kuda yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel, mencari barokahnya itu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu begitu. Makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, u'titu mafatihar Rum, maka sahabat itu sudah membayangkan bahwa nanti Romawi itu akan kita taklukkan. Romawi itu akan kita taklukkan. Maka ketika sahabat Nabi SAW sampai ke Syam, dan kemudian Rasulullah SAW sudah mengawali itu pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebelumnya para sahabat mereka sudah melakukan beberapa upaya, ya, dalam bentuk ekspedisi militer dan sebagainya tadi. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu dimulai Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu ada perang yang namanya perang Yarmuk,
Ya, kita sudah pernah ceritakan bagaimana kisah perang Yarmuk. Ya, itu dimulai sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, tapi kemudian puncaknya di masa Umar bin Khattab, karena setelah itu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dan kemudian Umar bin Khattab mencabut SK pengangkatan seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Ya, dan Khalid Masya Allah luar biasa. Ya, meskipun beliau ketika itu ditugaskan oleh Abu Bakar, kemudian Umar tidak berkenan dengan Khalid, akhirnya dicabut digantikan oleh Abu Ubaidah al-Jarrah, tapi beliau biasa saja. Dan kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah ya selepas itu memimpin wilayah di sana, ya sebagaimana titik Umar tadi itu. Tapi benteng Damaskus itu tetap Khalid yang menaklukkan di bawah pimpinan Khalid. Nah, Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bagaimana sahabat, keikhlasan mereka. Ya, jadi makanya amal-amal besar itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Ya. Hanya dengan menyertakan Allah kita bisa mewujudkan amal-amal besar. Enggak ada ceritanya orang Islam dahulu itu hebat itu karena mereka sendiri. Tidak ada. Mereka hebat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka hebat itu karena mereka melibatkan Allah di dalam setiap keputusan mereka, di dalam setiap perjuangan mereka. Nah, jadi ini penting ya. Nah, oleh karena itu kisah tentang Abu Ubaidah al-Jarrah ini kisah yang melegenda, termasuk diantaranya adalah peristiwa yang pernah kita ceritakan, yaitu terkait dengan wabah di Amawas itu. Wabah di Amawas ini ada di Palestina. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab sudah sampai di perbatasan Palestina itu, Abu Ubaidah al-Jarrah ketika itu mengingatkan agar Umar dan pasukannya ini, ya, dan para sahabat yang lain tidak memasuki wilayah itu karena itu sedang terjadi wabah taun. Nah, ini yang sering kita sebut, sering kita dengar, terutama pada saat masa pandemi corona ini, COVID ya 19 ini. Jadi itu wilayah Amawas dan sampai sekarang masih ada batu nisan para sahabat yang dimakamkan di situ, ya, karena mereka terkena wabah ya. Nah, itu wilayah Amawas. Nah, Abu Ubaidah al-Jarrah ini adalah penguasa di situ ketika itu. Lalu kemudian beliau berikhtiar setelah itu dibawa keluar untuk melakukan pengobatan dan sebagainya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan di Urdun ya. Beliau ini diwafatkan di Urdun. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ya wasiat Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an, wasiatnya Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an, wasiat radhiyallahu an lil muslimina inda wafati bil Urdun, dan wasiat beliau kepada kaum muslimin ketika beliau wafat di Yordan. An Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab ini adalah seorang tabi'in. Ya, Sa'id bin Al-Musayyab ini adalah seorang tabi'in yang luar biasa ya. Sa'id bin Al-Musayyab ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah. Ya. Jadi beliau itu Masya Allah, kalau beliau itu membaca hadis Rasulullah SAW, maka Sa'id bin Al-Musayyab ini akan memakai pakaian yang bagus. Beliau tidak mau membaca hadis Rasulullah SAW sambil tidur. Ya, penghormatan beliau kepada hadis Rasulullah begitu luar biasa. Makanya ilmunya ulama-ulama dulu itu barokah. Ya. Jadi membaca dalam keadaan suci. Ketika beliau sakit pun itu beliau minta didudukkan, duduk untuk ihtiram kepada sahibul kalam, sampai begitu. Ya. Ini Sa'id bin Al-Musayyab, dan itu yang kemudian ditiru oleh Anas, oleh Malik, ya, Imam Malik. Ini luar biasa. Makanya Imam Malik itu kalau ada orang datang ke tempat beliau, tanya dulu, kamu mau tanya fikih atau mau tanya hadis? Kalau tanya fikih biasa, tapi begitu tanya hadis, beliau akan mandi dulu, mandi besar, akan memakai pakaian yang bagus, memakai imamah sebagaimana ciri khas seorang ahli hadis. Itu Imam Malik. Ya, karena penghormatan kepada sahibul kalam, orang yang memiliki kalam tadi. Jadi meskipun hadis ini bukan Al-Quran, tetapi para ulama hadis itu luar biasa. Ya, Imam Bukhari itu setiap menulis hadis itu istikharah. Ya, makanya ilmunya barokah. Ya, kita kadang-kadang baca kitab, ya, kalau orang Jawa bilang kepet, ya, kepet itu ya habis buang air, habis apa, ya nggak ada wudu, nggak ada apa, ya. Makanya di pesantren kita biasakan santri ngaji harus suci, ya, supaya apa? Ilmunya tembus ke dalam hati kita. Nah, itu ilmu itu cahaya.
Ya, ilmu itu cahaya. Kalau kita tidak menghormati ilmu, ya ilmu itu makanya ngaji, ngojang ngaji kata orang Jawa itu. Tapi kok nggak ada bekasnya. Ya itu tadi, karena adab-adab terkait dengan ilmu tidak diperhatikan. Nah ini sahabat ya mengajari begitu, tabi'in mengajari begitu, dan kemudian ini dilanjutkan oleh generasi para a'immah. Ya sehingga masya Allah ilmu mereka. Nah ini sedikit tentang Sa'id bin Al-Musayyab. Qala berkata Sa'id bin Al-Musayyab, lama tu'ina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bil Urdun. Jadi kata Sa'id bin Al-Musayyab, ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada beliau, itu beliau itu terkena ta'un ya. Yaitu ina ini kadang-kadang diartikan ditikam juga bisa. Tapi dalam konteks ini tu'ina maksudnya itu adalah beliau kena ta'un. Jadi beliau itu terkena ta'un, terkena wabah. Ya. Bil Urdun, ketika itu beliau ada di Yordan. Da'a man hadarahu minal muslimin. Beliau memanggil orang-orang ya, kaum muslimin. Man hadarahu ya. Kaum muslimin yang hadir, kaum muslimin yang mendatangi menjenguk beliau. Beliau panggil. Apa kata beliau? Waqala. Nah, biasanya orang yang mau meninggal, apalagi ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat wasiat. Wasiatnya dinyatakan secara lisan. Ini wasiat beliau. Nah, ini wasiat ini yang harus kita ingat. Apa kata beliau? Ini musikum bi wasiyatin. Aku wasiatkan pada kalian satu wasiat, in qabiltumuha. Kalau kalian terima wasiat ini, lan tazalu bi khairin, kalian akan selalu dalam kebaikan, kata Abu Ubaidah al-Jarrah. Apa wasiatnya? Yang pertama kata beliau, aqimus shalah. Ya, jangan lupa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini wasiat beliau. Yang kedua, wasumu syahra Ramadan. Dan puasalah kamu di bulan suci Ramadan. Jadi puasalah kamu di bulan suci Ramadan. Ini wasiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, watasaddaqu, bersedekahlah kalian. Sedekah di sini bisa sedekah wajib seperti zakat, bisa sedekah sunnah, ya. Nah, sedekah sunnah ini, ya, seperti misalnya kita, ya sedekah biasa, atau kemudian kita berwakaf, ya. Itu bagian dari sedekah, masuk dalam kategori sedekah sunnah. Meskipun nanti ulama membedakan lagi antara wakaf dengan sedekah biasa. Bedanya apa? Kalau sedekah biasa bisa habis, tapi kalau wakaf itu tidak habis. Nah ini yang kemudian disebut oleh hadis Rasulullah sebagai sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kenapa? Kok dibedakan begitu? Sebab yang satu itu datnya utuh, yang satu datnya habis. Nah ini makanya para ulama membedakan antara wakaf dengan sedekah biasa, ya, infak biasa. Sama sedekahnya tetapi berbeda. Kalau yang satu itu, jadi misalnya gini, kita ngasih ya ngasih ke siapalah gitu, ya, ke misalnya keluarga kita atau saudara-saudara kita, atau itu sedekah, dan itu hukumnya sunnah. Atau misalnya ada teman utang duit kita pinjemi, sedekah sunnah, ya. Nah dalam hal seperti ini itu statusnya sedekah biasa karena itu langsung habis. Maksudnya uangnya tadi itu tidak ada fisiknya lagi. Mungkin dipakai untuk beli makan, dipakai untuk beli kebutuhannya habis, bayar SPP dan habis. Tapi yang disebut dengan sedekah yang jariyah tadi, kenapa kok jariyah? Dikatakan jariyah itu karena pahalanya terus mengalir. Kenapa pahalanya terus mengalir? Karena datnya itu masih ada. Karena datnya itu masih ada. Makanya di antara salah satu yang kemudian menjadi kesepakatan ulama terkait dengan wakaf itu, ya, datnya tidak boleh hilang. Nah ini diantaranya, ya, datnya tidak boleh hilang. Ya meskipun kemudian ya itu nanti bisa ditafsirkan macam-macam, ya kan? Ya kalau masjid mau direnovasi kan pasti hilang, ya kan? Apakah kemudian nanti pahalanya hilang? Nah itu juga para ulama menjadi perdebatan di situ. Tapi ala kulli hal, ya ala kulli hal, yang namanya wakaf itu yang disebutkan dalam hadis tadi itu sedekatin jariyah, yang terus mengalirkan pahala, gitu, terus mengalirkan pahala. Nah oleh karena itu perintah watasaddaqu itu umum, ya, meliputi sedekah wajib dan juga sedekah tatawwu istilahnya, ya.
Nah, kalau sedekah wajib itu khusus untuk orang Islam, maksudnya apa namanya, masorifnya itu, tempat kemana sasarannya itu asnafnya itu orang Islam. Makanya kita tidak boleh memberi zakat pada orang non muslim, nggak boleh, harus untuk orang Islam. Tapi kalau kita mau sedekah tatawwu silakan, nggak apa-apa ya. Misalnya kita kurban nih, kurban itu termasuk sedekah tatawwu. Kalau kita kasih kepada orang non muslim nggak apa-apa, itu sedekah tatawwu ya. Kita ngasih mereka makan, itu sedekah tatawwu boleh. Tapi kalau zakat itu khusus untuk orang Islam. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama sedekah tapi peruntukannya berbeda. Ini kita harus paham fikihnya ya. Itu tasaddaqu. Kemudian berikutnya yang keempat itu adalah wa hujju, dan hajilah kamu, wa atamiru, dan umrahlah kamu. Jadi haji, umrah ya, di dalam ayatnya disebutkan ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu dua rangkaian yang terkait. Memang haji itu ada tiga bentuknya. Ada yang tamattu ya, umrah dulu, kemudian setelah itu selesai, baru setelah itu haji. Ada yang haji kiron, antara haji dengan umrah jadi satu ya. Ada yang ifrat, haji saja. Nah ini, nah jadi itu yang disebut dengan wa hujju wa atamiru ya. Jadi pesan beliau, hajilah, umrahlah. Wa tawasau, dan kalian saling memberi nasihat ya, saling berwasiat, saling memberi nasihat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini diantara nasihat beliau. Kemudian berikutnya beliau menyatakan wansahu li umaraikum ya, kamu akan selalu baik kalau kamu selalu memberi nasihat kepada siapa? Umara. Siapa umara? Ya semua pemimpin ya, dalam hal ini adalah penguasa kaum muslimin. Makanya sebuah negara, sebuah bangsa itu akan hancur, akan rusak ya, kalau rakyatnya, umatnya sudah tidak mau lagi untuk memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Bisa karena takut ya, nanti mau menyampaikan nasihat boleh jadi kena undang-undang ITE misalnya gitu, atau mau memberi nasihat tapi kemudian dicurigai sehingga akhirnya dikriminalisasi misalnya begitu ya, sangat mungkin. Dan kalau kondisi itu terjadi, maka ini alamat ya, satu bangsa atau negara itu di penghujung kehancurannya ya. Lihat aja, ditambah ciri-ciri kehancuran yang lain apa? Kalau Ibnu Khaldun mengatakan kalau sebuah negara atau bangsa itu pajaknya sudah menggunung, itu adalah alamat bahwa bangsa atau negara itu akan hancur. Nah ini semuanya ada tanda-tandanya ya kan, tanda-tandanya ada semua. Nah ini, nah, naudzubillah ya. Jadi karena itu di sini disebutkan wansahu li ma'araikum, karena nasihat itu diberikan untuk apa? Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Wali rasulihi, untuk Rasul. Kemudian yang ketiga ya, wali aimatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ini masih ada, maka insya Allah kehidupan ini akan tegak. Tapi kalau ini sudah tidak ada, maka alamat. Nah ini yang disebutkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi, lan tazalu bi khairin, kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian memberikan nasihat kepada umarok kalian. Kemudian beliau mengatakan wala taghushuhum, kalian jangan menipu mereka ya kan, kalian jangan menipu mereka, membohongi mereka. Nah, menipu dan membohongi ini banyak faktor ya. Kadang-kadang rakyat tadi itu karena mungkin sudah nggak berani ngomong benar ya, karena yang benar dikriminalisasi, yang ngomong nggak benar justru dibiarkan, akhirnya antara benar dan salah nggak jelas ya. Nah ini pokoknya mendukung, menjilat dan sebagainya lancar ya, tapi begitu menyampaikan yang hak ya, macam-macam kesalahan dicari. Nah akhirnya orang terpaksa taghusyu, apa, melakukan kebohongan ya, puja sana puji sini ya, dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh
Abu Badal Jarrah tadi, wala taghushuhum, kamu jangan membohongi mereka, kamu jangan menipu mereka. Ya, nah ini. Wala tulhikumud dunya, kalian jangan ditipu daya oleh dunia. Dunia ini memang menipu. Ya, bagaimana tidak? Al-Quran menyebut dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu hak, maka fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia itu menipu kamu. Nah, orang itu tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, orang itu tertipu dengan kehidupan dunia karena dunia itu di depan, sedangkan akhirat itu di belakang, nggak kelihatan. Maka dunia itu seringkali menutup pandangan kita. Makanya Rasulullah SAW menyebut orang yang bisa menembus pandang seperti tadi. Kan dunia ini yang sekarang tampak di depan kita, ya kan? Akhirat nggak kelihatan, mati itu nggak kelihatan. Paling yang kita lihat orang mati, tapi ada apa di balik itu orang nggak melihat. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas, ya, orang yang paling cerdas, nanti ada nasihat berikutnya ini. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang bisa menembus pandangannya itu setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berhasil ditipu dunia tadi. Ini. Jadi dia tidak berhasil ditipu dunia, tidak berhasil dipalingkan oleh dunia. Kata beliau, fa inna imra'an la ummir al-fahulin. Karena kalau orang itu meskipun dia diberi umur sampai 1000 tahun, kata beliau, maka nalau butun min ayyasira ila masra'i hadzal ladzi tarawna, dia pasti akan sampai juga, dia pasti akan melewati juga. Masra' itu, masra' itu jadi kalau ada pintu, ya, pintu itu kayak apa namanya, daun pintu itu. Pintu itu kan pasti ada daun pintunya, ya. Kalau kita mau lewat pintu itu mesti buka daun pintu itu. Apa maksudnya beliau? Maksudnya adalah pasti semua orang yang diberi umur pendek, umur panjang, dia akan melalui ini. Maksudnya apa? Mati. Ya. Hadzal ladzi tarawna, ini yang kalian lihat. Itu apa? Kematian ini, situasi ini, kondisi ini pasti. Mau sakti, mau tidak sakti, mau berkuasa, mau tidak berkuasa, mau tua, mau muda, semua, ya, akan sampai ke situ. Ya, ini kadang-kadang begini, ya, kita sering kali melihat, kita misalnya ini punya anak, pengen lah kita bayangkan anak kita ini menjadi penerus kita, kan, gitu. Kita sekolahkan, ya, kita sekolahkan tinggi-tinggi, ya, kita gadang-gadang nanti akan melanjutkan apa yang sudah kita rintis, gitu. Tiba-tiba Allah wafatkan sebelum semuanya itu terjadi. Ada yang jadi dokter, anaknya pengen jadi dokter. Ada yang misalnya bapaknya tentara, anaknya pengen jadi tentara. Macam-macam, ya. Nah, belum sampai tujuannya tadi Allah wafatkan, karena ajal itu kan terserah Allah. Ajal itu terserah Allah, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang belum sampai ke situ baru dikirim anaknya keluar, ya. Ada yang apa namanya sudah mau masuk kuliah, ya. Al-Fakir punya santri sampai di Al-Azhar sudah Masya Allah hafal, tinggal tasmi sudah 30 juz, Masya Allah, ya, sudah hampir kuliah, tahun ini kuliah bareng dengan putra Al-Fakir yang ada di sana. Tiba-tiba nggak sakit nggak apa, habis ngimami sholat maghrib diwafatkan Allah, ya. Coba, ini anak ini Masya Allah, ya, suaranya bagus, soleh, Masya Allah, ya. Nah, ini. Tapi itulah, ya, Allah punya cara. Digadang-gadang orang tuanya nanti pulang menjadi ulama, ya, seperti itu. Ada murid, ya, murid juga ahli perbandingan 8 madhab, doktor, mulai dari aliyahnya S1, S2, S3 semua di Al-Azhar, meraih gelar predikat S2, S3 itu semua kumulat semua, ya. Ini murid yang luar biasa. Sampai di Indonesia baru pulang 2 tahun ngajari pesantren, habis itu dipanggil Allah, ya. Belum banyak yang bisa dilakukan, itu umur manusia. Maka kata Abu Badal Jarrah tadi apa? Maka pasti semua akan melewati ini,
ya, mau tua, mau muda, mau pinter, mau bodoh, mau alim, mau tidak, ya, mau soleh, mau enggak, semua akan melewati ini. Ya, nah ini. Maka apa kata beliau? Innallaha ta'ala katabal maut ala bani Adam. Allah telah menetapkan kematian untuk anak Adam. Fahum mayyitun, mereka itu pasti mati. Fahum mayyitun, mereka pasti mati. Maka kata beliau apa? Fa'akyasuhum, maka mereka yang paling cerdas, kata beliau. Siapa yang paling cerdas? Atwa'uhum li rabbihi, yaitu mereka yang paling taat kepada Tuhan. Ya, mereka yang paling nurut, tau'an wa karhan, itu istilah tau', ya. Jadi mereka yang paling taat, mereka yang paling nurut, mereka yang paling patuh, itu orang yang paling cerdas. Ini kenapa? Karena itu yang akan dia bawa. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyul Walad itu beliau menasihati muridnya. Muridnya ini Masya Allah, semua ilmu sudah dipelajari. Kemudian di penghujung itu beliau mengatakan begini kepada Imam Al-Ghazali, ya, minta nasihat. Apa nasihatnya? Imam Al-Ghazali kemudian mengutip nasihat dari Hatim Al-Asam. Ya. Nah, salah satu nasihatnya itu, nasihat yang pertama kali disampaikan oleh Al-Ghazali pada muridnya itu apa? Kata beliau begini, kalian seringkali mencintai sesuatu yang pasti akan pergi, akan kalian tinggalkan. Justru kalian melupakan sesuatu yang mencintai kalian sampai ke akhirat, dan itu kalian lupakan. Kalau mencintai istri, istri itu nggak akan menemani kalian pada saat mati. Kalau mencintai pekerjaan-pekerjaan itu nggak akan menemani kalian ketika kalian mati. Kalau mencintai harta, mencintai rumah, mencintai kendaraan, mencintai semua, anak, semua yang kalian cintai, semua akan meninggalkan kalian ketika mati. Itu kata Al-Ghazali, mengutip nasihat dari Hatim Al-Asam. Kemudian kata beliau, justru yang mencintai kalian, yang menemani kalian, membersamai kalian dikubur sampai nanti di akhirat menghadap Allah, itu kalian lupakan. Apa itu? Amal soleh kalian. Ya kan? Kita itu melupakan amal salah kita. Makanya mestinya kita mikir bagaimana kita terus memperbaiki amal salah kita. Karena inilah teman sejati kita, teman setia kita. Kita itu kalau hidup kita beramal soleh, karena amal soleh itu orang akan melihat kita, oh ini orang soleh. Coba kalau bukan karena amal solehnya, nggak akan kita disebut sebagai orang soleh. Begitu kita mati, nama kita masih harum karena dikenal kesolehannya. Amal itu di dunia menjadikan kita harum, kemudian dikubur amal itu menemani kita. Malaikat mendatangi kita begitu melihat teman kita amal salah tadi, Masya Allah, pintu surga dibukakan di situ. Maka kuburan itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Amal soleh. Begitu dia dibangkitkan nanti di akhirat, ya, amal soleh itu menjelma menjadi, ya, apa namanya, pemberi syafaat yang akan menuntun dia. Itu disebutkan dalam hadis bagaimana Al-Quran yang kita baca itu menuntun kita. Masya Allah. Dan itulah, jadi makanya ini kata Imam Al-Ghazali, itu yang sering kita lupakan. Justru itu yang kita lupakan, yang paling mencintai kita. Ya, semua yang kita cintai yang melupakan kita nanti akan meninggalkan kita. Nggak ada, kita mati, mobil nggak kita bawa, rumah nggak kita bawa, rekening nggak kita bawa, pekerjaan nggak kita bawa, SK-nya nggak ada yang kita bawa, istri semua meninggalkan kita, nggak ada. Mau dia bilang sumpah setia, ya, sehidup semati, ya tetap aja mati sendiri, ya kan? Nah ini yang dikatakan oleh Abu Badal Jarrah tadi, fa'akyasuhum atwa'uhum li rabbihi, maka yang paling cerdas adalah yang paling taat, paling patuh, ya, kepada Rabbnya. Wa amaluhum liyaumi ma'adihi, dan orang yang paling kuat amalnya menyiapkan ma'ad. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah itu kan diantaranya begini, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan benteng kami, ya. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, perbaikilah urusan dunia kami yang merupakan ma'ash, tempat kami hidup, ya. Wa aslih lana akhiratana, perbaikilah akhirat kami allati fiha, ya, ma'aduna, di mana di sana kami menjadi, ya, menjadi tempat kembali kami, ya. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikanlah untuk kami hidup ini tempat melakukan kebaikan,
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu diantara doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini pesan beliau. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, sholli bin nas, kamu pimpin salat. Setelah itu beliau wafat. Wa mata rahimahullah. Beliau wafat. Faqama Mu'ad radhiyallahu anhu fin nasi, maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kemudian berdiri setelah Abu Badah Al-Jarrah tadi wafat. Kemudian Mu'ad bin Jabal berdiri dan menyampaikan pesan. Apa pesan beliau? Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi min dunubikum, kata beliau, tobatlah kamu kepada Allah min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Fa ayyuma abdin yalqallaha ta'ala, maka siapa saja manusia yang bertemu Allah, menghadap Allah, taiban min dzanbih. Nah, ini penting ya. Makanya kita mohon kepada Allah, enggak ada manusia yang selamat dari dosa, enggak ada. Maka kita minta kepada Allah, semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan sudah taubat. Ini penting. Ya, semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan kita sudah taubat. Ini. Ya. Makanya di dalam ayat itu disebutkan illa man taba. Ya, kecuali orang yang sudah bertobat. Min dzanbihi, ya. Orang yang menghadap Allah, siapa saja hamba yang menghadap Allah, taiban min dzanbihi, dalam keadaan dia sudah bertobat dari dosa-dosanya, illa kana Allah haqqan ay yaghfira lahu, kecuali pasti, kata beliau, haqqan 'alallahi haqqan, pasti Allah ay yaghfira lahu, akan ampuni dia. Jadi kalau kita sebelum kita wafat kita bertobat kepada Allah, insya Allah. Nah, ini penting. Makanya kita diberi kesempatan ini, ya, apalagi umurnya sudah ya di atas 40, sudah nggak usah neko-neko lagi. Umur 40 itu sudah dekat, ya, nggak usah neko-neko lagi. Umur 40 itu sudah dekat, siap-siap. Ya, kita nggak tahu. Ya, ulama-ulama dulu, Imam Nawawi itu meninggal umur 40. Tapi kan Imam Nawawi itu umur 40 karyanya masya Allah, ya kan? Ya, umur 40, bayangkan kita umur 40 apa karya kita? Ya kan, Imam Syafi'i ya diwafatkan Allah kurang lebih umur 50 tahun, tapi lihat karyanya, amal solehnya masya Allah, ya kan? Ini jadi usia mereka tidak panjang, ya, usia mereka tidak panjang, tapi masya Allah amal soleh mereka, jariah mereka mengalir terus. Nah, ini. Kemudian man kana alaihi dainun falyaqdihi, siapa yang punya hutang maka hendaknya dia membayarnya. Fa innal abda murtahanun, karena manusia itu ketika dia mati, ya, maka dia itu murtahanun, dia akan digadaikan. Ya, artinya apa? Ya, dia belum bisa mulus sebelum apa? Tanggungan-tanggungan dia diselesaikan. Ya, murtahanun bidainihi, dengan hutangnya. Wa man asbaha minkum muhajiran, siapa saja di antara kalian yang menjauhi akhahu, ya, siapa saja yang menjauhi saudaranya, fal yalqahu, maka hendaknya dia menemuinya, fal yusalihu, maka hendaknya dia berdamai dengan. Nah, ini nasihat. Wala yanbaghi lil muslimin ay yahjura akhahu, maka tidak sepantasnya orang muslim itu meninggalkan saudaranya, memboikot saudaranya, aksar min salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita punya masalah dengan teman kita, saudara kita, ya, misalnya sampai nggak ngomong 3 hari, itu nggak boleh. Ya, itu namanya hajrul muslim. Ya, nggak boleh. Nah, jadi kita harus berdamai. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, qad fuji'atum bi rajulin, ya, kalian telah dikejutkan dengan seorang, ma az'umu anni ra'aitu abdan abar sadran, aku tidak mengira, aku melihat orang yang apa? Hamba yang abar sadran, yang hatinya paling taat, ya, wala abad minal ghailati, dan tidak ada yang paling jauh, ya, dari kerusakan, wala syaddu hubban lil amati, dan tidak aku temukan orang yang paling mencintai orang umum, ya, artinya orang secara umum, bukan dirinya, bukan hanya keluarganya, tapi orang, ya, umat secara umum, wala ansaha minhu, dan aku tidak pernah menemukan orang yang paling ansah, artinya orang yang ahli memberi nasihat, karena beliau itu amanah, ya, itu Abu Badah Al-Jarrah, amanah. Fatarhamu alaihi, ya, fatarhamu alaihi waqdurus shalah alaihi, maka beliau nasihatkan, ya, curahkanlah kasih sayang untuk beliau,
ya, doakanlah beliau ini, ya, wahdurus sholat alaihi, ya, kemudian hadirlah sholat untuk mensolatkan beliau. Ini nasihat dari Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal diminta untuk memimpin jenazah, sholat jenazah Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabatnya yang juga merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata fi Riyadin Nadrah, ya, Nadirah, begitulah riwayat ini disebutkan dalam kitab Riyadin Nadrah fi Manaqibul Asyara lil Muhibbi At-Tabari, ya. Jadi ini adalah kisah tentang bagaimana seorang sahabat Nabi ketika itu beliau menjadi seorang pejabat, ya, yang ditugaskan di daerah, kemudian beliau kena wabah, lalu kemudian diwafatkan Allah dalam keadaan seperti itu, dan nasihat-nasihat yang tadi beliau sampaikan Masya Allah luar biasa, ya. Kemudian sahabatnya lagi yaitu Mu'adz bin Jabal tadi, ya, Mu'adz bin Jabal juga tadi memberikan nasihat yang luar biasa. Jadi dari sini kita belajar, ya, dari kehidupan sahabat ini kita belajar bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi terbaik yang kemudian menjadi pelita di tengah-tengah umat, dan dari sirah mereka kita menapaki, ya, kita berusaha untuk mencintai, ya. Jadi sahabat-sahabat itu kalau nanti dalam riwayat yang lain itu ada kisah, ya, bagaimana mereka itu kalau mendengar nama Rasulullah saja bergetar, mereka bergetar, ya, nangis gitu. Itu Abu Bakar itu kalau mendengar nama Nabi itu Masya Allah nggak kuat, itu Abu Bakar As-Siddiq, nangis Abu Bakar. Nah kita itu kalau bisa begitu Masya Allah berarti kita punya kedekatan dengan Rasulullah SAW, ya. Nah itu kalau kita sudah sampai pada makom seperti itu Insya Allah, ya, hati kita terpaut dengan Rasulullah SAW. Dan kalau kita bisa seperti itu Insya Allah, ya, kalau kita, karena begini, ya Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya tambahkan, Al-Fakir tambahkan, ya. Jadi sekarang ini kalau kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibaratnya semua pintu itu sudah ditutup. Ibaratnya begitu. Semua pintu itu sudah ditutup kecuali pintunya Rasulullah SAW. Kita nggak bisa lewat jalan yang lain kecuali jalannya Rasulullah SAW. Jadi karena itu kalau kita mau takur pada Allah nggak melalui jalannya Rasulullah nggak bisa. Semua pintu sudah ditutup. Maka melalui itulah kita insya Allah akan dapat, ya, mahabbahnya Allah, ya. Kemudian kita dapat, ya, ketaatannya tadi dan sebagainya. Ini, ya. Nah, oleh karena itu disinilah kita pentingnya, ya, pentingnya kita ini bukan hanya kalau kita belajar fikih, ya, kita tahu hukum, tapi bagaimana kita mendekatkan rasa, ya, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul, ya, ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat tadi itu lakukan, supaya hati kita lebih kuat cengkramannya untuk mentaati apa yang Allah dan Rasulnya tadi itu wasiat kepada kita. Nah pintunya itu hanya satu, yaitu pintu Rasulullah SAW tadi. Nah jadi semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu, ya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, ya, mendapatkan kebarokahan dari para sahabat yang senantiasa kita kaji hidupnya, senantiasa kita teladani, ya. Dengan begitu insya Allah, ya, kalau amal soleh kita ini tidak cukup untuk mengantarkan kita mendapatkan jannahnya, maka mereka-mereka yang kita cinta inilah yang nanti akan menarik tangan-tangan kita insya Allah, ya. Baik, sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu sebelum kita tutup, silakan. Kalau ada, kalau tidak ada, kita sampai di sini majelis kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, ya, di dalam ketaatan sampai di penghujung hayat kita, ya. Dan apa yang kita jadikan tempat setiap saat untuk munajat, untuk sholat jamaah, untuk ngaji ini sekala akan menjadi saksi semua di hadapan kita, ya. Wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya, pada hari itu semua yang kita nempel dengan tubuh kita ini akan menjadi saksi nanti, ya.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.